Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu, nama saya Anis. Langsung aja cerita ya. Waktu itu aku kelas 2 SMP. Nah, kan aku tuh nggak SMP ya, tapi MTS sama mondok. Jadi kalau pagi sekolah MTS, pulangnya di pondok. Nah, di pondok itu kan ada kamar-kamar ya. Satu kamar itu orangnya 10 sampai 12. Kamarnya kecil banget, ukurannya 2 kali 3. Jadi kalau ukuran segitu buat anak 10 itu pasti tidurnya kayak pindang ya kalau tertata rapi. Nah, kebetulan kamarku itu di lantai 2. Lantainya ada 3, yang pertama lantai bawah, yang kedua lantai 2 ada kamar-kamar, yang ketiga lantai atas itu loteng buat jemur pakaian kosong. Nah, kamarku tuh lantai 2 di tengah-tengah koridor itu. Suatu malam ketika habis mengaji itu jam 9 malam. Kebetulan teman-teman semua sekamar itu belum pada sholat isya. Habis ngaji mereka langsung tidur. Entah kenapa hawanya itu ngantuk banget. Nah, aku juga termasuk yang belum sholat isya di situ. Satu kamar 10 orang itu, sekitar 10 orang itu yang sudah sholat isya itu hanya 3 orang. Yang lainnya sisanya itu semua belum sholat isya. Pada janjian nanti tengah malam bangunin ya, mau sholat isya bareng-bareng. Ya, ngantuk banget nih. Nah, karena ngantuk banget, saking banget ngantuknya, aku dan teman-teman langsung tidur seadanya. Tidak tertata posisinya. Biasanya kan kayak ya ikan pindang tuh, kepala sama kepala jejer-jejer. Kepala yang kanan 5 deret, yang kiri sebelah kiri ada 5 deret. Adu kepala atau adu kaki. Karena itu sudah ngantuk berat, tidurnya acak-acakan. Ada yang di pojokan, ada yang masih bawa buku, ada yang masih berkerudung, sudah ketiduran. Pokoknya orat-aritan lah. Nah, sesudah tidur ya kita sih santai aja tidur kayak gitu, yang penting bisa tidur pulas. Dan belum ditata, tikarnya pun belum tertata ya. Kan dulu di pondok itu nggak boleh pakai kasur, pakainya tikar sama kalau yang bawa selimut ya selimutan. Ketika malam sudah tidur pulas, aku terbangun sekitar jam 3 malam. Tapi itu tidak bangun sendirian, tidak bangun dengan bangun sendiri, tapi karena ada yang bangunin aku.
berupa suara. Sebelum bangun, aku kan posisinya tidur tuh di paling dekat dengan pintu ya. Nah, tiba-tiba pintu itu, sebelum tidur pintu itu aku tutup, walaupun tutupnya nggak rapat, agak membuka sedikit, tapi aku yakin pintu itu tertutup. Tiba-tiba pintu itu terbuka tidak terbuka lebar ya, terbuka setengah lah, kira-kira untuk orang masuk 2 itu cukup. Tiba-tiba pintu terbuka, angin berhembus kencang, dingin banget, aku kedinginan sampai-sampai aku memegangi tanganku, aku lus-lus ya supaya kehangatan, tapi aku posisinya itu masih merem. Aku cuma merasa kok tiba-tiba dingin banget ya, tapi mataku tuh masih ngantuk banget. Dan ternyata ada suara manggil-manggil namaku. Suaranya seperti ini. Nis, bangun Nis. Gue kaget dong. Tapi waktu itu kan gue belum sadar ya. Jadi aku kira itu suara temanku. Jadi aku jawab, "Ya Mbak, nanti aja. Aku masih ngantuk nih." Dengan suara berat, agak-agak ngantuk. Aku lanjutkan tidur tanpa membuka mata melihat siapa yang membangunkan aku. Lalu suara itu memanggil lagi. Anis, bangun. Sholat Nis. Ya, seperti itu. Nah, aku agak melek-melek sedikit, tapi masih berat banget ngantuknya. Aku lihat sekelebatan putih tepat di depan mukaku, hanya jarak setengah meter. Putih, tingginya kira-kira sampai ventilasi, kan ada pintu tuh, atasnya pintu kan ada ventilasi. Nah, itu tingginya segitu, tapi aku masih belum sadar. Ya udah lihat, tapi aku kira itu mah temanku lagi bangunin untuk nyuruh aku sholat gitu. Hitam, wajahnya hitam, wajahnya itu hitam penuh tanah kering gitu, kayak tanah yang ada di kuburan. Lalu matanya itu hitam berlubang. Aku lihat ujung kepalanya ada
kain putih yang tergelincir. Aku lihat ke bawah lagi dengan mataku yang sedikit membuka. Putih, ada ikatan seperti Mr. P. Aku lihat ke bawah lagi dengan mataku yang masih mengantuk. Ternyata nggak sampai tanah kakinya. Di situ aku kaget, tapi aku masih belum sadar, dan aku kira itu pun masih temanku yang bangunkan aku. Aku jawab lagi dong, iya mbak, sebentar, aku masih ngantuk banget, nanti aja, ini masih jam berapa. Aku tidur lagi. Lalu suara itu ada lagi untuk yang ketiga kalinya. Miss, bangun Miss, sholat. Ayo duduk dulu supaya nggak ngantuk. Duduk. Lalu aku setelah mendengarkannya, aku berpikir dalam posisi mataku terpejam. Ini siapa sih mbaknya? Kok geger banget pengen bangunin aku yang belum sholat, padahal semuanya temanku juga belum sholat, tapi nyebutnya tuh cuma aku gitu. Tapi aku juga mikir dalam mataku yang masih terpejam, tapi tadi kok aku lihat kok hitam, kok pakai baju putih, kok wajahnya gitu ya, kok bawahnya kok gak nempel. Spontan aku langsung duduk dan menghadap arah suara tersebut yang berada tepat depanku dengan jarak setengah meter. Ketika aku duduk melihatnya dengan mata terbuka lebar jelas-jelas, dar, tidak ada. Sosok itu tidak ada. Tiba-tiba angin, setelah sosok itu tidak ada, tiba-tiba angin berhembus kencang, seakan mempertandakan kepergian sosok tersebut. Anginnya berhembus itu rasanya sama ketika tadi sebelum sosok itu datang. Sebelumnya kan ada angin. Nah, lalu ada suara tersebut. Setelah tidak ada angin lagi. Terus dalam aku yang duduk, aku melihat jam, ternyata jam 3. Baru sadar kalau itu jam 3. Aku ingat-ingat lagi. Tadi apa benar yang aku lihat itu siapa ya? Kok gitu? Nah, aku sudah merasa agak-agak merinding. Lalu aku bangunkan teman-temanku yang belum sholat. Mbak, bangun mbak. Aku panggil satu-satu namanya dan aku goyang-goyangkan tubuhnya agar mereka terbangun. Aku berharap aku bisa sholat barengan sama mereka. Mbak, bangun mbak. Sholat mbak. Mbak Puji, Mbak Siti, bangun mbak. Mbak, belum sholat mbak, ayo bangun. Dan mereka itu nggak ada yang bangun. Ya, rasanya kayak mereka kayak terbius. Padahal aku bangunnya udah kenceng banget. Nah, aku seketika ingin pergi ke kamar mandi untuk wudhu. Karena kamar mandinya itu terletak di lantai 1.
jadi cukup jauh banget kan. Nah, karena nggak ada yang bangun satu sekalipun orang, aku baru ingin melangkahkan kakiku satu langkah. Aku masih takut dengan keadaan tadi, kejadian tadi. Aku berpikir kalau aku turun ke bawah sendirian, pasti sesuatu akan terjadi lagi di bawah. Karena ini masih jam 3 fajar, aku masih takut kalau nanti ada apa, ditemuin lagi di kamar mandi atau gimana, karena memang pondok itu angker, maksudnya sering terjadi hal-hal tersebut. Kalau aku tidak turun, pasti aku tidak sholat isya, karena itu sudah jam 3, masih boleh sholat isya, tapi waktunya sudah hampir mepet ya. Aku coba bangunin lagi teman-temanku dan gak ada yang bangun. Lalu aku memilih pilihan untuk tidak ke bawah, dan akhirnya kita sekamar tidak sholat isya untuk satu malam itu. Aku takut kalau beresiko di bawah, nanti kalau ada sesuatu yang terjadi lagi pada diriku dan tidak ada yang menolong. Keesokan harinya aku pun bercerita pada teman-teman, Mbak, kok nggak bisa dibangunin sih, padahal udah tak bangunin. Katanya dia nggak terasa aku bangunin. Aku ceritain pengalamanku ke teman-teman dan mereka ternyata ya kaget lah dengar itu, dan banyak yang nggak percaya. Dan setelah itu kami nggak berani tidur lagi sebelum sholat isya. Ya mungkin itu cerita aku, salah satunya yang ada di pondok tersebut. Masih ada cerita-cerita lain, mungkin kapan-kapan aku bisa cerita lagi kepada kalian semua. Terima kasih, semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.